Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, Uji Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Anissa Mutiatur Rohmah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 3 2025, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082559. Saya mengajar di SMP Trisakti, Kecamatan Tandes, Kabupaten Kota Surabaya. Hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 7B dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk kebaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat semangat sekali ya hari ini ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di sini tadi kan Bu Anis sudah tanya ya sama kalian bagaimana kabar hari ini. Kalau Bu Anis lihat sih sepertinya sehat semuanya ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang lemas? Enggak. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, semangat sekali anak-anak ya. Next. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Di sini ada 4 gambar. Yang pertama senang, yang kedua tidak senang, yang ketiga sedih, yang keempat siap untuk belajar. Kalian pilih yang mana ini? Siap untuk belajar. Ada yang merasa sedih? Barangkali ada masalah di rumah? Tidak ada? Ada yang merasa nggak senang? Enggak. Ada yang merasa senang? Senang semuanya. Oke anak-anak. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti kita berdoanya dimulai dari surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan doa sebelum belajar. Oke, monggo yang bisa memimpin ketua kelasnya, monggo ke depan aja. Nah, oke. Nanti yang lain tetap duduk, tetap berdoa. Yang ketua kelasnya bisa memimpin doa. Oke. Nanti diikuti bersama ya, yang lainnya ya. Oke. Kita baca bersama-sama doa surat Al-Fatihah dulu, kemudian dilanjut doa sebelum belajar. Bisa diangkat semua tangannya? Oke. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
sekali. Terima kasih anak-anak. Semoga nanti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita semua bisa diberi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan juga untuk orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang yang bisa kalian ajarkan. Karena sejatinya apa? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya kita gantungkan semua kepada Allah. Oke. Nah, tadi Bu Anis sempat lupa. Coba dicek kembali kerapiannya, Nak. Kerapian seragamnya barangkali dilihat, cek-cek ada sampah atau tidak di bawah meja, di bawah kursi. Tidak ada? Oke. Nah, hari ini Bu Anis mau cek absen dulu ya, kehadiran. Hadir semuanya? Hadir. Oke, dicek Bu Anis dulu ya. Mbak Livati? Hadir. Mbak Maira? Hadir. Mbak Feliara? Oke. Silvi? Ulfi? Reisha? Keisha? Oke. Siapa nggih? Sebentar. Zahra? Azahra? Oke. Nabila? Puput? Siapa nggih? Zifaya? Sabil? Intan? Ajeng? Nafisa? Oke, hadir semuanya nggih? Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sudah doa sebelum belajar nggih. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kali ini lagu wajib nasionalnya berbeda. Seperti biasanya kan kalau kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hari ini Bu Anis akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semuanya? Oke, mungkin siapa yang bisa memimpin? Mbak Livati? Oke, monggo Mbak Livati. Monggo bisa ke depan Mbak Livati, dipimpin ya teman-temannya. Ya. Mengikuti semua ya, berdiri Nak. Lupa Bu Anis ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya, ditunggu lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali Nak. Terima kasih Mbak Livati. Next, selanjutnya bentar ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kok Bu Anis mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu? Enggak? Oke, Bu Anis sampaikan sedikit untuk kenapa kok Bu Anis memilih lagu nasional ini? Karena kan kita itu anak bangsa. Kita mempunyai jiwa nasionalisme. Kita masyarakatnya banyak, ya kan? Indonesia itu kan banyak, dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua. Berarti kan besar ya Nak ya, luas banget ya.
Terus ada apa saja di bumi kita ini? Ayo, ada apa aja? Ada ada hewan, ada tumbuhan, alam semesta ya. Alam semesta beserta isinya apa aja? Yaitu tadi ada apa aja? Pohon, hewan, kalian juga termasuk ya kan? Nah, terus nanti kita berkaitan juga di materi kita. Karena apa? Allah itu menciptakan menciptakan bumi itu sudah diatur ya, diatur sebaik mungkin ya, seteliti mungkin. Dan kalian sebagai umatnya Allah, berarti kalian harus apa? Melestarikan, harus menjaga, terus harus apa? Membudidayakan. Boleh nggak merusak alam? Enggak boleh, betul banget, nggak boleh ya nak ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan materi tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nanti kita menjelaskan tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum itu Bu Anis akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai Asmaul Husna. Di sini Asmaul Husna, kalian sudah hafal semuanya enggak? Enggak hafal? Salah satu aja di Asmaul Husnanya. Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus apa lagi? Al-Malik, apa lagi? Al-Qudus, Al-Sami, betul semuanya. Lah jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99, betul banget. Dari salah satu sifat Allah Asmaul Husna itu kalian sudah ada yang menerapkannya enggak? Sudah. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui berarti contoh penerapannya gimana? Kita tidak boleh berbohong karena sejatinya Allah itu melihat gerak-gerik kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Betul sekali Mbak Livati. Tepuk tangan Mbak Livati. Next ya. Nah, tadi Bu Anis sudah sedikit memberikan pertanyaan. Nah, sekarang Bu Anis memberikan pertanyaan lagi untuk menambah wawasan kalian mengenai ilmu yang akan kita pelajari hari ini ya. Mungkin nanti ini ada sebuah video, nanti bisa kalian simak, kalian dengarkan. Setelah itu nanti ada pertanyaan itu di pojok atas, bisa dilihat ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat tayangan video ini? Kemudian termasuk ke dalam sifat Allah Asmaul Husna, apakah dalam tayangan video ini ya? Sudah siap semuanya? Oke. Bu Anis tayangkan dulu ya. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Gabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja Bu Anis sambil duduk ya. berita bohong,
bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilakan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. Kemudian murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak Bukit Sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah selesai. Tepuk tangan. Gimana tadi filmnya? Bagus nggak filmnya? Bagus. Menceritakan apa dari film tadi?
seorang ulama besar bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya betul. Nah, beliau ini mempunyai apa? Mempunyai murid. Muridnya semuanya pinter enggak? Pinter kan ya, semuanya pinter. Tapi ada satu murid yang paling pinter ya, yang membuat teman-temannya yang lain apa? Iri. Betul sekali, membuat teman-temannya yang lain iri. Terus suatu ketika gurunya tadi memberikan tugas apa? Iya, menyembeli ayam tanpa ketahuan. Oke, tanpa ketahuan orang lain. Terus yang lainnya, murid-murid yang lainnya ini bisa nggak menyelesaikan tugasnya? Bisa. Ayamnya otomatis sudah mati ya, karena sudah disembeli. Tapi ada satu muridnya yang tidak bisa. Kenapa? Ya, karena ia merasa bahwa Allah masih bisa melihatnya. iya. Oke, kata Mbak Livati tadi, si muridnya ini merasa di mana saja itu ada Allah. Dia tadi kan berjalan ke gua, juga ada Allah. Dia berjalan ke mana lagi? Suatu tempat yang gelap kosong. Apa? Kamarnya. Bahkan sampai dia masuk lemari, iya enggak? Iya kan, sampai masuk lemari. Tapi tetap ada siapa? Ada Allah yang mengawasi si murid ini. Akhirnya ayamnya itu tadi disembeli apa enggak? Enggak. Lah, pelajaran bisa kita ambil sesuai pertanyaan tadi apa? Apa yang kalian pikir setelah melihat tayangan video tadi bahwa si murid apa? Si murid apa tidak menyembelih ayam karena ayamnya tadi? Karena ia merasa Allah. Karena ia merasa Allah itu selalu mengawasi dia. Jadi kalau diperintahkan sama gurunya tadi, apakah si murid ini tadi bisa menyembelih? Tidak bisa, karena jawabannya itu tadi, Allah selalu mengawasiku. Bahkan aku sampai bersembunyi di lemari pun Allah tetap mengawasiku. Nah, termasuk ke dalam sifat Allah Asmaul Husna yang apa dalam tayangan video tadi? Al-Alim. Betul sekali anak-anak, Al-Alim. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti sedikit banyak kalian sudah mengetahui ya apa Al-Alim itu, contoh penerapan dari sifat Al-Alim itu apa ya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke materinya, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran hari ini ya. Melalui pembelajaran Discovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna, Asma'ul Husna itu sama saja ya namanya ya. Al-Asma'ul Husna yang termasuk ini ada Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Jadi nanti kita tidak mempelajari semuanya 99, tapi hanya 4. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Betul sekali. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, nanti kalian juga diskusi bersama kelompoknya ya. Pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, nanti itu terkemas rapi ketika kalian diskusi ya. Ada poin percaya diri nanti ketika kalian waktu presentasi, ada poin tekun dan teliti ketika nanti kalian bertugas bekerja sama bersama kelompok. Kemudian menjadi pendengar yang baik, nanti ada arahan, ada masukan juga ya, menjadi visioner juga ya. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, nanti kalian menghasilkan produk apa? Sebuah puzzle cerita, poster cerita ya. Nanti dijelaskan Bu Anis waktu sudah diskusinya ya. Peserta didik dapat merangkai puzzle poster cerita mengenai sikap beriman kepada Allah serta perilaku yang mencerminkan Al-Asma'ul Husna, serta mengambil nilai-nilai dari Al-Asma'ul Husna dan memberikan contoh perilaku yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Nah, tadi kita sudah melihat video, sudah menyaksikan video. Sekarang Bu Anis ada satu gambar. Ada gambar apa di sini? Ini mencontek. Yang satunya
Belajar bersama, bekerja sama. Di situ ada judul infografis. Temanya perilaku mencerminkan al-asma al-husna. Nah, di sini kan dikasih Bu Anis clue ya, hindari. Hindari apa? Menggunakan indera penglihatan mata untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya apa ini tadi? Mencontek. Harusnya gimana? Kita lakukan apa? Menggunakan indera penglihatan atau mata untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Baik, misalnya membaca buku untuk persiapan ujian. Nah, ini dilaksanakan juga enggak sama kalian waktu ujian? Iya, beneran? Belajar dulu sebelum ujian? Bukan belajar dulu waktu ujian? Enggak, belajar dulu waktu ujian berarti gimana? Mencontek. Kalau belajar dulu waktu ujian, kalau belajar dulu sebelum ujian berarti dia seperti gambar ini ya. Anak-anak berarti tidak ada yang mencontek? Tidak ada ya. Bu Ani percaya sama kalian semua kalau kalian pasti belajar dan pasti apa? Pasti belajar dan pasti tidak mencontek. Oke, next. Nah, kita sudah masuk ke materinya nih. Yang pertama ada nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bu Anis pakai spidol aja ya, biar tidak menunjuk orang gitu nggih. Nah, yang pertama al-asma al-husna. Sini kelihatan, Mbak? Kelihatan, oke. Al-asma al-husna dibentuk dari kata al-asma. Al-asma itu termasuk bentuk jamak. Nah, awalnya itu apa? Al-ism. Awal katanya itu al-ism ya, yang memiliki arti nama. Jadi kalau ada orang yang namanya isma itu artinya nama. Dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Berarti sudah bisa digabungkan, bisa digambarkan nama-nama asmaul husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik, yang indah, betul sekali. Tadi kan sudah disinggung Bu Anis ya di awal ya. Jumlah asma al-husna ada berapa? 99. Nah, ini juga dijelaskan juga di hadis, salah satu hadis Bukhari. Mungkin bisa dibaca Mbak Keisha? Dibaca sesungguhnya Allah. Ya. Oke, hadis riwayat Al-Bukhari. Tadi Mbak Keisha membacakan satu hadis, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Tadi kan ditanya Bu Anis, ada yang sudah hafal 99? Loh, wah, Mbak Sabil hafal. Mbak Sabil hafal mungkin bisa diterapkan juga ya di kehidupan sehari-hari ya, karena nanti bisa double pahalanya ya. Nah, yang belum menghafalkan mungkin bisa apa? Bisa dihafalkan karena nanti ada pahala yang besar yang akan kalian temui besok ketika kalian sudah meninggal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah dalil surat. Ya, tadi kan Bu Anis sudah singgung di hadisnya. Sekarang Bu Anis menyinggung di suratnya. Ada di surat Al-A'raf. Mungkin bisa dibaca Mbak Sabil, monggo. Kelihatan ya? Ya, enggak, ini Arabnya nak. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma. Sayudzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Ya, beserta artinya, Mbak. Dan Allah memiliki al-asma al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma al-husna. Gitu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Ya, 180. ayat 180 surat ke-7 ya. Terima kasih Mbak Sabil. Itu sudah dibacakan Mbak Sabil. Dan Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya. Ini kembali ke Allah, betul sekali. Kembali ke Allah dengan menyebut nama asmaul husna atau al-asma al-husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Kan ada ya, orang itu sudah tahu asmaul husna tapi dia tidak menerapkannya, bahkan dia menyalahgunakan ya.
Contohnya tadi, contohnya infografis tadi ya, punya mata tapi dia digunakan untuk mencontek. Nah, kayak gitu contohnya. Terus kemudian mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi semua kegiatan, semua agenda yang kalian kerjakan setiap harinya itu diawasi sama Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, next nak. Nah, tadi sudah disinggung di awal ya. Yang kita pelajari pagi hari ini ada 4. Yang pertama al-alim. Arti al-alim apa nak? Maha mengetahui. Maha mengetahui, betul banget. Arti al-khabir apa? Maha memberitahu dan teliti. Ya, maha memberitahu dan teliti. As-sami artinya apa? Maha mendengar. Maha mendengar. Al-basir artinya? Maha melihat. Maha melihat. Nanti dari setiap poin ini nanti akan dijelaskan Bu Anis ya. Mungkin barangkali ada yang sudah tahu salah satunya, nggih. Nah, kita masuk di sifat Allah yang pertama. Apa? Al-alim. Al-alim. Al-alim adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang jelas, bahkan mengungkap hal-hal yang kecil. Di situ ada 3 contoh. Yang pertama apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Yang kedua? Tidak mencontek. Tidak mencontek. Yang ketiga? Tidak merasa cukup atas pengetahuan. Oke, tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Tadi kan sudah jelaskan sama Mbak Livati, Mbak Sabil, dan teman-teman yang lain bahwa al-alim itu apa? Maha mengetahui kan? Allah Maha mengetahui. Kalian seorang pelajar harus rajin belajar ya. Jadi tidak harus ada ibunya dulu baru sampean belajar, tidak harus ada orang tua dulu baru sampean belajar. Tapi harus kalian ingat bahwa kalian ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang mengatur gerak-gerik kalian, yang mengetahui gerak-gerik kalian. Terus kemudian ada yang kedua, tidak mencontek seperti infografis tadi ya. Dijelaskan lagi apa enggak? Enggak ya, karena tadi sudah di awal ya. Terus yang ketiga, tidak merasa cukup puas atas pengetahuan yang diperoleh ya. Tidak merasa cukup puas atas pengetahuan yang diperoleh. Nah, ini di sini Bu Anis kasih contoh satu aja. Dulu zaman Bu Anis itu tidak ada yang namanya PowerPoint nak ya. Tidak ada yang namanya PowerPoint, ini kan namanya PowerPoint ya. Tapi di eranya sampai sekarang ada PowerPoint. Nah, dari contoh sedikit tadi Bu Anis berarti sampean harusnya bisa mengambil apa? Bahwa di zaman dulu itu Bu Anis tidak update teknologi, maka di zaman sekarang Bu Anis harus belajar, harus menambah ilmu agar apa? Agar bisa menggunakan agar bisa menggunakan PowerPoint seperti yang Bu Anis sajikan ke kalian semua ya. Nah, berarti apa? Sesuai dengan contoh yang ketiga, tidak merasa cukup atas pengetahuan yang diperoleh. Hari ini kalian belajar, besok 5 tahun ke depan kalian nggak akan tahu kalian besok mau jadi apa, kalian besok akan menghadapi dunia apa, akan menghadapi era apa ya. Kalau sekarang kan eranya era digital, semuanya pakai digital. Sampean mau transfer uang nggak perlu ke bank, cukup tik langsung masuk, cekling langsung masuk ya kan. Berarti kalian harus terus menambah wawasan seperti apa? Seperti contoh ini, karena nanti kalian bakal bisa menerapkan sifat al-alim. Betul banget. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Oh enggak. Nah itu ada Mbak Feliara. Monggo Mbak Feliara, sebentar Mbak Feliara. Ini ada mic-nya, nggih. Monggo. Apakah Asmaul Husna bisa berpengaruh kepada perilaku kita? Apakah Asmaul Husna Bisa berpengaruh kepada perilaku kita. Apakah Asmaul Husna bisa berpengaruh ke perilaku kita? Apakah bisa nak? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, monggo Mbak Livati. Berpengaruh karena Monggo dipegang ya. Berpengaruh karena contoh al-alim ini yang artinya Allah Maha mengetahui. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena sekecil apapun kita berbohong pasti Allah akan mengetahuinya. Betul nggak Mbak Feliara? Betul. Oke, Bu Anis perkuat lagi deh. Terima kasih untuk Mbak Livati dan Mbak Feliara. Tepuk tangan untuk Mbak Livati dan Mbak Feliara. Betul sekali, pertanyaannya bagus dan jawabannya bagus. Tadi katanya Mbak Feliara, apakah berpengaruh ya ketika kita tidak
Oh, apakah dapat berpengaruh pada perilaku kita? Ini sifat al-alim ini ya. Terus dijawab berpengaruh banget. Karena apa tadi Mbak Lifati? Karena arti dari al-alim sendiri adalah Maha? Iya, Allah Maha mengetahui. Jadi sekecil apapun kegiatan kita, walaupun kita hanya melihat satu mata aja, ya tak lihat rek huruf apa itu, huruf apa. Oh, itu tetap kelihatan ya. Meskipun sampai nanti sekecil semut, sekecil apa lagi? Sekecil apa lagi? Sekecil kuku. Enggak sih besaran kuku ya daripada semut ya. Sekecil itu aja Allah tuh pasti tahu ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak terpuji. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Udah, oke, next kita lanjut. Nah, ini ada dalil suratnya. Siapa yang mau membaca? Mbak Ulfi, monggo. Mbak Ulfi? Ya. Mbak Ulfi, monggo dibaca. Yang artinya saja, nggih, artinya saja, boleh, monggo. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Atau lahul mahfuz ya. Terima kasih Mbak Ulfi. Sudah sesuai, sudah jelas seperti apa yang dijelaskan Bu Anis ya. Ini sudah ada di Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59 bahwa Allah adalah kunci semua hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat, di laut, di udara, pokoknya di mana saja itu Allah tahu ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Oke, kita next ke sifat Allah yang kedua. Allah mengetahui segala sesuatu secara mendalam dan terperinci, bahkan hal-hal yang tersembunyi, sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Di sini ada dua contoh nih. Contoh yang pertama apa, Nak? Cermat dalam mengerjakan tugas. Yang kedua menjaga perbuatannya dan taat kepada Allah. Menjaga perbuatannya dan taat kepada Allah. Betul sekali. Jadi Al-Khabir ini tadi kan apa? Maha mengetahui, maha memberitahu, dan maha teliti. Nah, contoh penerapannya bisa kita terapkan itu apa? Cermat dalam mengerjakan tugas. Terus yang kedua menjaga perbuatannya dan taat kepada Allah. Sekalian sholat 5 waktu enggak? Sholat 5 waktu ya. Berarti kalian juga bisa masuk di sifat Al-Khabir atau enggak? Bisa. Cermat dalam mengerjakan tugas, teliti. Kalian misalnya contohnya matematika ya, kalian hitung sampai tekun, sampai matanya melotot supaya nggak salah ya. Nanti kalau salah dimarahin Bu Erika gitu ya. Akhirnya kalian harus teliti, harus bisa ini. Kalau nggak bisa ini nanti nilai aku jelek, dimarahin nanti sama Bu Erika. Disuruh mijit nanti sama Bu Erika ya. Nah, ini nanti berarti contohnya masuk ke Al-Khabir. Oke, nah sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Mbak Zizi ada yang ditanyakan? Mbak Zizi ada yang ditanyakan Al-Khabir? Enggak? Oke. Enggak ada yang ditanyakan ya. Next kita masuk ke dalil surat. Ya, siapa yang bisa membaca? Siapa yang? Oke, Mbak Lifati, monggo Mbak Lifati, niki. Dibaca beserta ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus, Maha mengetahui. Quran surat Al-Mulk ayat ke-14 surat ke-67. Ayat ke-14 surat ke-67. Terima kasih Mbak Lifati ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ini yang sering kita baca di setiap hari Rabu. Berarti hari ini ya kita baca ya. Surat apa ini? Al-Mulk. Oke, surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Makanya aku nggak asing ya Bu ya suratnya, karena sering kita baca. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui?
dan dia maha halus, maha mengetahui. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Pantas enggak? Enggak, karena Allah itu zat penguasa bumi ya, penguasa langit dan bumi. Dia maha halus. Dia itu bukan manusia, bukan juga bentuk apapun bukan, tapi beliau ini apa? Zat yang maha halus, maha mengetahui. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, oke, next. Kita masuk ke asami. Asami artinya maha mendengar. Suara apapun, itu suara ya nak, bukan uara, kurang S. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Kembali ke siapa? Allah. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengaran Allah. Meskipun suara itu pelan. Contohnya ini yang sering kita lakukan ketika setelah sholat. Allah mendengar suara, bahkan bisikan dan doa dalam hati. Misalnya nih ya, saya beri contoh satu, Mbak Keisha. Mbak Keisha ini ketika mau ujian, tuh ya, tekun pokoknya, aku harus sholat 5 waktu rek. Engko nek gak sholat 5 waktu kok nilaiku elek iki. Pokoknya harus minta sama Allah iki. Ya Allah berikanlah ya Allah nilaiku 100 ya Allah, semuanya dapat 100. Ya, gitu ya. Ya Mbak Keisha. Ya Allah, pokoknya dia sholat 5 waktu, sholat duha enggak terputus, sholat tahajud enggak terputus, semua dilakukan sholat supaya dia dapat nilai 100. Betul banget. Terus yang kedua ini apa? Mau mendengarkan nasihat orang tua atau guru. Nah, Bu Ani singgung yang pertama dulu. Contoh seperti Mbak Keisha ini boleh enggak? Boleh. Yang salah apa? Yang salah waktunya, ya. Kenapa kok hanya waktu ujian saja dia butuh kepada Allah, ya? Kenapa kok hari-hari dia mengerjakan sholat, dia minta sama Allah, kok hanya ujian? Benar, memang benar. Allah maha mendengar, tapi apakah Allah mengabulkan? Pasti Allah mengabulkan, tapi Allah mengabulkan sekarang atau enggak? Kita enggak ada yang tahu. Pokoknya kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, semuanya kita kembalikan ke Allah. Oke, yang kedua tadi mau mendengarkan nasihat orang tua atau guru. Ketika orang tua kalian menasihati kalian, jangan apa? Jangan membantah. Halah Bu, wis ta Bu. Nah, biasa kan gitu kan. Halah wis ta Bu, gitu kan. Terus gurunya, Nak, minta tolong ya nak, dibantu ini. Misalnya Bu Anis, Nak, minta tolong ya dibantu Bu Anis dibawa. Halah Bu, bawa sendiri ya Bu. Ya, itu kan nggak boleh ya. Bu Anis kan minta tolong ya. Terus misalnya kayak Bu Erika marahin sampean, itu bukan marahin aslinya nak, menasehati. Kalian harus mendengarkan dan menerapkan, betul sekali. Sampai sini ada yang ditanyakan nak? Oke, Mbak Zizi. Yang lain ada yang tanya? Mbak Zizi aja? Oke, Mbak Zizi, monggo Mbak Zizi. Nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Kalau mau berdiri nggak apa-apa, dipegang. Ya, monggo Mbak Zizi. Allah mendengar hati kita. Misalnya kita mau masuk sekolah negeri, berarti ya Allah pasti mendengar hati kita ya. Begitu ya Bu Anis. Oh, ini ceritanya Mbak Zizi curhat nak. Allah itu mendengarkan hati kita ya Bu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk negeri, gimana nak? Berarti Allah mendengar hati kita. Kalau kita mau masuk negeri, kita berdoa, berarti Allah mendengarkan hati kita ya nak. Betul apa enggak nak? Ada yang mau menambahi pertanyaan dari Zizi? Ya, monggo Mbak Naira. Berusaha atau berdoa dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Betul enggak Bu Anis? Atau berdoa, semuanya diserahkan kepada Allah. Bisa, semuanya diserahkan kepada Allah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Zizi dan Mbak Naira. Betul ya, apa yang disampaikan Mbak Zizi. Tadi Mbak Zizi itu curhat ceritanya ya. Ceritanya itu curhat. Bu, aku kalau mau masuk negeri, aku kan malu ya Bu ya kalau misalnya menyebutkan secara langsung, secara lisan. Ya Allah, seperti Mbak Keisha ya. Kalau Mbak Keisha kan nangis, ya Allah, aku harus dapat nilai 100. Kalau Mbak Keisha kan gitu. Kalau Mbak Zizi ini pemalu. Dia apa? Mbak Zizi akhirnya di dalam hati aja. Ya Allah, apakah aku bisa masuk negeri? Terus jawabannya apa? Tadi dijawab Mbak Merah apa? Bisa ya, bisa karena kita harus berusaha. Berusahanya dengan apa? Belajar, tekun mengerjakan tryout, contohnya kan gitu ya. Terus habis belajar kita berdoa, ditujukan misalnya mau ke SMP negeri mana, SMA negeri mana, misalnya gitu ya. Terus habis itu sisanya apa? Diserahkan semuanya kepada
kepada Allah. Betul sekali. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada ya. Next, kita masuk. Dalil suratnya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Ica. Mbak Ica, mau sama artinya, sama ayatnya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Famin amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfiyakumullah wa huwas samiul alim. Artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ya, maaf. Ya, surat Al-Baqarah benar. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 137. Maaf ya, ini yang benar Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 137. Betul sekali ya. Terima kasih Mbak Ica. Fa'in amanu bimisli ya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk ya. Tetapi jika mereka berpaling, contohnya yaitu tadi, ketika butuhnya aja ke Allah, tapi ketika sudah nggak butuh, dia berpaling. Ya, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Ya, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kata Allah mah gini, ngapain? Kalau kamu butuh ya monggo, kamu nggak butuh aku pun ya nggak rugi, ya kan? Itu kalau katanya Allah ya, tapi kalau bahasanya Allah Bu Anis juga enggak tahu. Itu bahasanya Bu Anis sendiri ya. Kalau katanya orang-orang sih ya gitu ya. Next, kita masuk ke Al-Basir yang terakhir. Al-Basir ini yang sering kita kerjakan sih ya. Al-Basir Maha melihat, maaf ya nak, ketutupan pohonnya ya. Pohonnya terlalu lebat ya. Maha melihat, penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Betul sekali. Nah, contoh yang pertama, menggunakan ciptaan Allah, contohnya mata, dengan baik untuk membaca buku dan Al-Quran. Terus yang kedua ini yang sering lalai, ini yang kedua ini selalu berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Ini yang sering lalai. Biasanya, nah itulah ada sampah, dia enggak menghiraukan omongannya Bu Anis, misalnya ya gitu ya. Rifati itulah ada sampah, terus biarin Bu, nanti ada Pak No kok yang nyapu, nggak gitu ya nak ya. Kan Bu Anis sudah memberi perantara ya. Rifati itulah ada sampah, maksud Bu Anis apa minta tolong diambilkan. Tapi Bu Anis juga salah ya. Kenapa kok Bu Anis nggak ngambil sendiri ya? Padahal Bu Anis juga bisa melihat kenapa nggak dilakukan sendiri, kenapa kok malah nyuruh Mbak Rifati. Mbak Rifatinya pun juga gitu, halah Bu, nanti disapu sama Pak No loh, malah dilempar ke Pak No, berarti 3 orang melempar terus ya. Nah, itu contoh baik apa enggak? Anda. Jadi yang harusnya berbuat baik ketika kita mempunyai mata, kita diberi kepercayaan sama Allah untuk melihat, maka selalu berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Kita kan kasihan banget ya nak kalau lihat orang-orang yang tidak bisa melihat, sampai beliaunya berusaha ini membaca dari itu nak, biasanya itu loh orang-orang tunah. Ya pakai tangan kayak gitu kan, tapi beliaunya tetap tetap gigih, tetap usaha. Walaupun aku tidak bisa melihat, tapi Allah masih bisa memberi kepercayaan aku untuk bisa mendengar, bisa berjalan, misalnya gitu. Jadi beliau yang punya punya disabilitas, dia tidak putus asa ya, gitu contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita masuk ke dalil suratnya yang terakhir ya. Monggo siapa yang mau membaca? Nak, Mbak Kesha. Oke, Mbak Kesha. Mbak Kesha malu-malu nak gini katanya. Tadi soalnya habis disinggung sama Bu Anis ya. Monggo Mbak Kesha. Boleh dibaca ayatnya, boleh juga sama artinya. Ya, artinya aja boleh. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagai tanda-tanda
kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Betul banget. Terima kasih Mbak Kesya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Ini ceritanya apa? Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu ditunjukkan sama Allah kebesarannya Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekelilingnya nanti kan bertemu nabi-nabi sampai langit ketujuh ya kan? Gitu ya ceritanya ya. Terus habis itu agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia ini kembali ke Allah ya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi sebelum Allah itu nanti menunjukkan ke umatnya, tapi sebelum Allah itu nanti menyampaikan ke umatnya, Allah itu lebih dulu menyampaikan ke umat yang pertama, Nabi Adam, Nabi Adam, terus ke Nabi Muhammad. Nah, ketika peristiwa Masjidil Isra Mi'raj ini, Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad seperti yang dijelaskan Bu Anis tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Nak? Oke, terakhir nih, tadi sudah Bu Anis berikan contoh persubabnya sifat-sifat. Nah, hari ini Bu Anis sampaikan secara umumnya perilaku yang mencerminkan al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, al-sami, dan al-basir. Yang pertama, siapa yang mau baca? Ya, Mbak Sabil, monggo Mbak Sabil. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran. Oke. Yang kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Oke, lanjut. Nomor 4, senantiasa mendengar perintah dan nasihat bapak dan ibu guru. Ya. Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, menjaga sikap dalam pergaulan. Oke, yang terakhir menjaga sikap dalam pergaulan. Mungkin sampai sini sudah paham semuanya ya. Ini kan sudah dijelaskan Bu Anis tadi di awal ya. Dan ini secara umumnya. Nanti mungkin bisa dibuat untuk bahan diskusi juga ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas asesmen formatif? Ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada ya. Nah, setelah tadi Bu Anis menyampaikan materi kepada kalian semua, hari ini Bu Anis mengajak kalian untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Jadi nanti tugasnya ada kelompok, ada mandiri ya. Nanti secara kelompok Bu Anis bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, Bu Anis bagikan dulu ya, baru nanti Bu Anis jelaskan biar nanti sampean ada. Bentar. Ini ada nama kelompoknya soalnya. Kelompok 1 betul, kelompok 1. Ini kelompok 2. Maaf. Bentar ya. Kelompok 1. Ini kelompok 4. Ya, ini kelompok 4. Ini kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, ini kelompok 2. Oh, kelebihan, Nak. Ini terakhir kelompok 3. Nah, Bu Anis jelaskan satu, pinjem Mbak ya, punyanya sampean ya. Di situ sudah ada petunjuk teknisnya, ada capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Anis tadi ya. Terus kemudian di sini ada petunjuk teknisnya, maaf Mbak. Ada petunjuk teknisnya. Bu Anis bacakan sambil sampean simak ya. Yang pertama, baca setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. Yang kedua, setiap permasalahan dikerjakan secara berkelompok. Jadi tidak ada yang pasif, semua harus ikut berdiskusi, ikut mengerjakan ya, dan berdiskusilah. Yang ketiga, diharapkan setiap kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan semua proyek ini ya. Nanti proyeknya ada 2, di situ kan ada 2 kertas ya. Ya, betul. Bentar. Kemudian setiap kelompok diberi waktu 15 menit. Cukup enggak? Cukup ya? Cukup 15 menit untuk mengerjakan sebuah LKPD ini. Setiap kelompok akan mendapatkan barcode puzzle. Sudah ada ya barcode-nya ya? Barcode puzzle yang berbeda untuk merangkai puzzle poster cerita Al-Asma'ul Husna dari 4 sifat tadi yang sudah dijelaskan Bu Anis.
Terus yang keenam, peserta didik mengambil nilai-nilai yang dapat dipetik dari poster cerita tadi dan ambil satu contoh perilaku dari salah satu sifat yang kalian pilih tadi di situ ya. Terus yang terakhir, pilihlah teman dari anggota kelompok kalian untuk bermain peran. Jadi nanti ada cerita ya. Kan nanti kan tuh kalian menyusun, merangkai puzzle. Setelah merangkai, ini langsung jelaskan Bu Anis ya. Tadi kan sudah dibaca teknisnya. Jadi ceritanya nanti kalian berdiskusi 4 orang kan, ini 4 orang semua. 2 orang bisa digunakan untuk apa? Merangkai puzzle, karena puzzlenya ini bukan langsung tapi puzzlenya ini secara online ya. Secara online pakai HP kalian. Siapa yang HP-nya paling support? Ya, support aplikasi. Nanti kan scan barcode ya. Scan barcode nanti kalian muncul aplikasinya. Nah, setelah di-scan, kalian nanti mulai merangkai puzzle. Sisa 2 orangnya kalian mulai mengerjakan LKPD ini. Nilai-nilai sifat kelompok 2 mendapatkan sifat Al-Basir. Nilai-nilai sifat Al-Basir dan contoh perilaku Al-Basir. Nilai-nilainya apa dari cerita yang sudah sampean rangkai tadi ya. Terus contoh perilakunya 1 aja seperti yang sudah ada di petunjuk teknis. Nanti kalau sudah merangkai puzzle-nya, kalian screenshot, kalian kirim di WA Bu Anis, nanti Bu Anis tampilkan di sini. Di sini ya, di layar. Jadi nanti kalian bisa baca, karena nanti kan gambarnya mungkin kecil karena kena puzzle ya, jadi ada yang nggak jelas ya gambarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, kita mulai kerjakan ya. Monggo anak-anak bisa dikerjakan. 2 orang untuk ya, Mbak Maira. Kalian ini nilai-nilai, ini contoh perilaku boleh ambil 1 aja, atau kalau mau semua juga boleh. Ini kan disediakan Bu Anis. Enggak apa-apa, enggak usah ini aja ya. Udah, ada lagi yang tanyakan? Scan barcode 2 orang boleh, 2 orang setelahnya nanti tinggal apa? Untuk menyusun nilai-nilai ya. Boleh dilepas, kalau mau dilepas apa ini? Staplesnya boleh. Ya, boleh. Ya, boleh nak, kan merangkai puzzle-nya kan pakai ini, scan barcode itu tadi. Ya, 2 orangnya lagi mengerjakan nilai-nilainya, boleh. Ini kan ada, ini. Nanti dikerjakan langsung aja ya. Ini kan sama tuh. Kerjakan di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Katanya ya, nanti kerjakan yang ini. Jadi nanti yang ini sesuaikan sama ini. Jadi enggak menunggu yang ini. Ya. Tuh, tinggal disusun, disesuaikan itu kan ada gambarnya tau ya. Tuh, ini. Sampai dapat apa? Ini. Oh, tinggal ini. Tinggal gitu aja. Masa beda toh? Sama. Kamu dapat apa nak? Asami itu. Ini dapat asami itu. Sesuaikan sama ini nak. Sesuaikan sama ini ya. Tapi kalian tinggal merangkai aja ini ya. Apa? Sanda. Nanti kalau sudah di screenshot ya gambarnya ya. Tapi nanti waktu presentasi ikut itu ya. Ini kayaknya salah teknis ini. Ikut ini. Nanti yang tak tampilkan yang itu ya. Ya? Dari sini. Ya, dari sini. Yang ini nanti sendiri. Nanti yang ditampilkan yang ini. Gitu ya. Nilainya dari sini. Betul. Contoh perilakunya, ya cukup Al-Basir ini aja contoh perilakunya. Al-Basir itu apa ya? Ada lagi yang ditanyakan kelompok 4? Kelompok 4 ada ditanyakan? Ini nanti bisa digunakan untuk ini. Nah, nanti yang scan barcode bisa dilanjutkan untuk scan barcode puzzle. Ya. Nah, yang ini nanti bisa dikerjakan Mbak Zizi sama Mbak siapa? Mbak Zahra untuk mengerjakan yang ini gitu. Atau sebaliknya, atau Mbak Zahra sama Mbak Zizi yang puzzle sama yang bagian memberikan nilai-nilai sifat ini juga boleh, bebas. Maunya gimana? Terserah.
kalian diskusikan ya sama kelompoknya ya. Ya. Nilai-nilai itu kayak mengalami kebutaan. Nilai-nilainya kan ini dibaca dulu, nilai-nilai yang terkandung dari cerita ini apa, nilai-nilai yang bisa diambil. Ini kan contohnya mata ini, nah dia kan ke rumah sakit gitu. Wah enggak, nah ini kita bisa melihat apapun kehidupan dan benda-benda di sekitar kita. Nah nanti bisa masuk ke Nilai-nilai. kayak gitu ya. Nama kelompoknya sampean ditulis ya. Ini nilai-nilainya dari cerita ini, contoh perilakunya dari sini ya. Nanti yang sudah bisa langsung bilang, Bu saya sudah, Bu kelompok kami sudah, gitu ya. Ya. Hah? Nanti. Iya. Iya. Apa? Iya. Ya. Iya, ini nanti ini disesuaikan. Sampean baca dulu ceritanya, Gembala yang Jujur. Nanti nilai-nilai apa yang bisa diambil dari cerita Gembala yang Jujur ini gitu. Terus contoh perilaku ambil satu aja, mungkin taruh sini boleh gitu ya. Sudah, kalau sudah di screenshot dikirim di WA Bu Anis. Nanti tetap yang dibaca yang ini ya. Sama toh, Asami. Sama, yaudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah selesai menyelesaikan puzzle ya. Ada lagi yang sudah selesai menyelesaikan puzzle? Sambil kalian mengerjakan ya, sambil Bu Anis persiapkan. Puzzle-nya sudah selesai. Oke, boleh langsung mengerjakan nak. Di screenshot ya, dikirim ke Bu Anis. Kirim WA aja, nanti Bu Anis tampilkan. Tapi tetap nanti yang dibaca sampean yang ini ya. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Ada yang masih kesulitan? Kelompok 4? Apa? Pecahkan tembikar. Tembikar itu apa? Tembikar itu ini nak. Ya. Tembikar. Dan pelepah kurma ya. Mbak Zizi nanti bisa mungkin ya menjawabnya ya. Mungkin dibaca sama Mbak Zara, Mbak Zizi bagian menjawab. Ya. Ada lagi yang ditanyakan nak? Ada yang masih bingung? Mungkin yang sudah menyelesaikan puzzle mungkin minta tolong bantuannya temennya yang lain boleh. Biar dibantu ya temennya ya. Kesulitan? Apa? Iya nanti. Ada yang tidak sabar ini sama nanti kuisnya. Puzzle-nya cuma satu memang. Sambil mengerjakan ya, sambil Bu Anis persiapkan. Kelompok 2 dapat cerita apa nak? Karunia Maca. Iya, maksudnya dapat sifat Allah Al-Basir. Oke, Bu Anis siapkan ya. Sudah dikirim ya di WA Bu Anis ya. Al-Basir nih sudah muncul. Ya, ada yang ditanyakan nak? Kesulitan apa? Oh ya, bentar baca. Oke, pinter nak. Ada yang kesulitan? Iya? Iya. Apa? Nilai-nilainya itu yang kalian ambil di sini. Jadi nanti kalian baca dulu nilai-nilai, baca dulu, setelah dibaca dicari nilai-nilainya. Ya. Nah, contoh perilakunya itu sesuaikan sama apa? Kalian dapat apa Al?
Asami, ya. Soto ada, iya satu aja. Cerita itu betul, cerita itu. Berarti yang ini sudah menyelesaikan puzzle ya tadi ya? Oh ya sudah, oke. Mungkin bisa dibantu kalau sudah. Dua orang aja, jawab yang kamu. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Iya betul, iya nanti habis ini presentasi. 15 menit masih kurang 10 menit. Semuanya, ya. Apa? Apa? Sebentar, nah. Iya nanti diarahkan Bu Anis ya. Nanti setelah kalian mengerjakan diskusi ini tadi, tugas kelompok, nanti kalian akan asesmen sumatif atau asesmen terakhir kalian. Nah, itu nanti dikerjakan secara mandiri ya. Berbasis IT, menggunakan HP ya. Kelompoknya. Awas terbang kelompoknya. Betul. Iya apa? Gak apa-apa, kenapa? Yang ngirim puzzle, iya satu orang aja. Nanti sampean bilang, Bu kelompok 3 sesuaikan sama ini. Dapat apa? Semuanya. Semuanya. Iya semuanya. Semuanya maju nah. Sebentar, mic-nya tadi mana? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Anis ya. Jarum panjangnya ada di 2, selesai nggih? Nah, ini sudah ada yang mengirim. Putri Nabila. Putri Nabila kelompok 4 ya. Terus ada Ajeng dari kelompok 2. Feliara dari kelompok berapa? 3. Dan siapa ini? Ini belum mengirim ini kelompok 1. Ya. Sambil kalian ngerjakan sambil dipersiapkan Bu Anis. Kelompoknya Mbak Livati Asami. Oke, sebentar ya. Jarum panjang di angka 2, selesai ya. Kurang 7 menit. Boleh. Tapi ceritanya kan dari sini nilai-nilainya. Ya, bisa. Boleh. Iya, boleh. Kelihatan Mbak Merah? Kelihatan ya kertasnya ya? Kelihatan kertasnya? Iya, kelihatan. Mungkin nanti yang baca dari Mbak Azhara sama Mbak Silvi boleh. Nilai-nilainya Allah Maha mendengar pada siapa yang minta pada Allah. Ya nanti kan disampaikan toh. Ada yang bertugas membaca ini. Enggak, ini aja ini sampai sini nak. Setelah itu nanti kalau sudah kalian sampaikan nilai-nilainya dari cerita itu tadi. Gitu. Iya, terus habis itu contoh perilaku dari Asami apa gitu. Nah, itu nanti sampean sebutkan di situ. Gitu. Oh iya, Bu Anis sampaikan juga ya. Ini juga ada lembar kerja apa ini? Pertanyaan dan jawaban ya.
Nah, ini nanti bisa digunakan pertanyaan sama jawabannya nanti bisa dilontarkan ke teman-temannya ya. Oke. Bu Anis bagikan ya. Ya, ini ada 3 contoh. Maksudnya gini, pertanyaannya misalnya ini, kalian membuat pertanyaan ya. Terus misalnya, saya percaya bahwa Allah selalu melihat apa yang saya lakukan. Berarti termasuk jawaban dari Al-Basir, betul banget, Al-Basir ya. Nih. Tuh, nih. Enggak, ini dibuat isinya dari samen aja ya. Betul. Enggak usah dipresentasikan ini, cukup intinya aja tadi. Ya. Ini ya. Cukup ini, diceritakan dulu ini cukup ini sampai sini. Nanti kalau sudah, sampai sebutkan nilai-nilainya gitu ya. Kurang 3 menit, ya. Nanti boleh ditanyakan ke kelompok lain. Enggak, ini enggak usah, ini khusus buat sampean aja ya. Ya. Dikerjakan aja nanti buat Bu Anis ya. Presentasinya semua. Semua. Ini selesai. Apa? Sampean buat pertanyaan aja gitu ya. Kurang 2 menit ya. Kurang 1 menit. Ya. Gak usah ini, gak usah. Iya. Ini buat nanti sendiri, jadi nggak usah disertakan saat waktu presentasi, cukup ini aja ya. Oke? Sudah selesai? Jangan lupa nama kelompoknya ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Iya boleh, singkat padat boleh. Iya, itu dikerjakan tapi nanti dikumpulkannya, enggak sekalian sama presentasi ya. Ini enggak diikutkan ke presentasi ya nanti ya. Enggak, cukup ini aja. Ya. Iya, dibaca ini. Cuma ini aja nah, ini aja. Biru, ini enggak. Cuma ini aja ya. Enggak, ini tok loh. Iya. Sudah? Sudah selesai ya waktunya ya? Oke, nah siapa yang ingin lebih dulu maju ke depan untuk presentasi? Urut aja, oke urut aja dari angka belakang apa angka depan? Depan, oke boleh, monggo angka depan. Berarti kelompok satu, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok 1 dapat cerita apa nak? Dapat cerita apa tadi? Bukan, maksudnya sifatnya sifat apa? Al-Khabir ya. Dipersiapkan Bu Anis. Monggo nak, maju semuanya ya. Al-Khabir.
Maju ke depan semuanya. Loh, bentar. Ini Al-Khabir ceritanya. Monggo siapa yang mau memegang mic-nya? Mbak Lifati? Ya, monggo Mbak Lifati. Yang cerita dulu, setelah cerita, habis itu menyampaikan nilai-nilai dan perilaku, gitu ya. Bisa disimak baik-baik presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangannya meriah untuk kelompok 1. Monggo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil kerja kami. Yang pertama kita ceritakan dulu, yaitu dari Al-Khabir Maha Mengetahui yang ini. Gembala yang jujurnya. Suatu hari Abu Bakar kehausan saat berjalan-jalan jauh. Kebetulan di sana ia melihat ada seorang anak gembala yang sedang mengembalikan dombanya. Abu Bakar lalu mencoba meminta air susu untuk diminum. Silakan tuan, domba ini milikku tuanku, jadi tuan boleh mengambil air susunya. Nanti upahku akan dikurangi untuk mengganti air susu yang telah tuan minum. Abu Bakar langsung kagum dengan kejujuran si gembala. Kalau begitu aku beli saja salah satu dombamu tanpa harus melalui tuanmu. Jadi uangnya bisa jadi milikmu, tuanmu tentu takkan tahu. Kata Abu Bakar ingin kembali menguji kejujurannya. Tuan benar, majikanku tentu takkan tahu kalau aku menjual seekor dombanya sekarang. Karena tuanku tak pernah menghitung dombanya. Namun tuan harap ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengawasi, dan yang tak pernah tidur. Pasti mengetahui perbuatan kita ini. Jelas si gembala tetap teguh pendiriannya. Nilai-nilai sifat Allah Al-Kabir. Kedengeran nak? Bu Ari tidak kedengeran soalnya. Yang keras Mbak Uzi. Nilai-nilai agar tidak pernah berbohong dan selalu bersikap jujur. Contoh perilakunya adalah si pengembala seseorang yang sangat jujur. Hikmah, semua perbuatan kita takkan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, penglihatannya Allah, bahkan Allah pun tahu persis isi hati kita. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nak? Enggak? Tadi ceritanya tentang apa? Kelompok 1 Al-Khabir. Terus menceritakan tentang apa? Pengembala yang jujur. Pengembala yang jujur. Nah, nilai bisa kita ambil dari gembala yang jujur apa? Apa nak? Agar tidak pernah berbohong dan selalu bersikap jujur. Agar tidak pernah berbohong dan selalu bersikap jujur. Diceritakan di ceritanya kelompok 1 ini bahwa apa kelompok 1? Ada seekor pengembala, seekor berarti bukan manusia ya. Seorang pengembala yang berbohong, yang berperilaku curang gitu ya. Berperilaku curang kepada si tuannya, si majikannya ya. Terus habis itu majikannya tahu kalau si pengembala ini telah mencuri satu kambingnya. Maka nilai bisa diambil dari ini apa? Bahwa dia tidak boleh berperilaku berbohong atau curang. Sudah sampai sini ditanyakan nak? Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangannya meriah untuk kelompok 1. Monggo bisa duduk kelompok 1. Kelompok 2, monggo kelompok 2. Tepuk tangannya meriah untuk kelompok 2. Diambil nak, dibawa. Cerita apa? Al-Basir. Al-Basir. Sebentar. Ini Al-Basir ya? Dah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan dari Asmaul Husna yang bernama Al-Basir yang artinya Maha Melihat. Dan kisah yang kita dapat adalah karunia mata. Bisa kita bayangkan alangkah susahnya jika kita tak memiliki mata atau mata kita mengalami kebutaan. Mata adalah alat penglihatan manusia dan menjadi salah satu panca indera yang amat penting bagi manusia.
Kita tak bisa melihat apapun kehidupan dan benda-benda di sekitar kita tanpa melihat dengan mata. Dengan memiliki Siap-siap ya, kelompok penglihatan, 3. kita bisa berjalan dengan Ya. mudah. Dengan mata, Apa? kita bisa melihat keindahan Iya. alam. Dengan Ya, mata, pokoknya kita bisa teman membaca diskusi dulu dan sama menulis. kelompoknya, ya. Semuanya menjadi gelap gulita jika mata kita buta. Tahukah kalian setiap Kedengaran enggak, hari Nak? mata kita berkedip sekitar Lebih keras, 15.000 Mbak Jem. kali. Dengan berkedip akan membantu mata kita menghilangkan kotoran pada permukaan mata kita. Air mata ini memiliki sifat antibakteri sehingga akan membantu menyehatkan mata kita. Nilai-nilai sifat Allah Al-Basir. Nilai-nilai yang terkandung tanpa melihat dengan mata, kita tidak bisa melihat apapun di kehidupan kita serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nilai-nilai yang terkandung 2. Dengan karunia mata, kita bisa berjalan dengan mudah dan dapat melihat keindahan alam. Nilai-nilai yang terkandung 3. Kedengaran enggak, Nak? Ini enggak kedengaran ini, Mbak Ulfi. Contoh perilaku Al-Basir, melihat perilaku yang terpuji, menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, menjaga pandangan dari hal yang tidak terpuji. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, Nak? Ya, monggo, Mbak. Ada yang ingin ditanya? Sebentar. Berikan satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Al-Basir. Sebentar. Ini mic-nya Bu Anis berikan. Siapa yang bisa bantu jawab? Mungkin agak keras ya, Mbak, biar kedengaran. Mungkin Mbak Livati tadi nggak kedengaran, ya. Menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, terus bisa dengan melihat perilaku yang terpuji dan menjaga pandangan dari hal yang tidak terpuji. Ya, benar Mbak Livati? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Nggak ada, oke. Sudah sampai sini? Boleh ditutup sebelum kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Next, kelompok 3. Monggo kelompok 3. Siapa yang memegang mic? Ya, ayo. Kelompok 3 mungkin ayo. Surat sampean apa? Dapat cerita apa, Nak? Al-Sami, bentar, Bu Anis persiapkan dulu. Al-Sami. Ini ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3 akan presentasikan Asmaul Husna Asami yang artinya Maha Mendengar. Kisah Asmaul Husna Asami, kisah burung buta. Suatu hari Rasulullah SAW dan Anas bin Malik sedang berjalan melewati sebuah gurun. Kemudian di sana mereka melihat ada seekor burung berkicau di atas dahan pohon. Rasul lalu menjelaskan arti kicauan burung itu. Burung itu buta sehingga tidak bisa mencari makanan. Sekarang ia sedang lapar. Ia lalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi rezeki. Allah yang Maha Mendengar kemudian mengutus seekor burung untuk datang ke tempat itu. Tak lama kemudian ia menemui burung buta sambil membawa seekor belalang di paruhnya. Lalu ia memasukkan belalang itu pada paruh si burung buta. Setelah puas makan belalang, si burung buta kembali berkicau. Rasulullah kemudian menjelaskan arti kicauan si burung buta. Barang siapa bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencukupi semua kebutuhannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah burung buta adalah Allah Maha Mendengar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Contoh perilaku Asami yang ada di kisah burung buta.
burung buta yang kelaparan hingga dia berkicau dan meminta kepada Allah sehingga Allah mengirimkan burung dan memberi makan burung buta itu. Untuk contoh kehidupan dalam sehari-hari, mendengarkan nasihat orang tua atau guru, menghormati orang yang sedang berbicara atau bercerita kepada kita. Demikian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Mbak Intan. Sebentar. Apa hikmah yang kalian petik dari cerita tersebut? Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Kata Mbak Intan gitu. Ada yang bisa jawab? Monggo. Hikmahnya kita bisa Gimana? Hikmahnya mana? Yang mana hikmahnya? Hikmahnya selain berusaha, kalian juga dianjurkan untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan bisa mudah tercapai. Ya, bentar Mbak Intan. Oke, ada lagi yang tanya? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, enggak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Next, kelompok terakhir harus lebih semangat. Ayo, monggo kelompok 4. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Setelah selesai nanti presentasi kita akan kuis ya. Jadi dipersiapkan HP-nya, dipersiapkan kuotanya ya. Monggo, Mbak ini sebentar. Tadi mana? Ini. Siapa yang memegang mic? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat apa ceritanya? Al-Khabir. Oh, Al-Alim ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Asmaul Husna yang Al-Alim yang berarti maha mengetahui. Cerita yang kami dapat adalah kegigihan Imam Syafi'i. Allah yang maha mengetahui memberikan ilmu dan pengetahuan kepada manusia dengan berbagai cara. Imam Syafi'i seorang ulama besar pada zaman dulu terkenal amat gigih dalam mencari ilmu. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ia hanya dibesarkan oleh ibunya yang cerdas dan sangat sayang padanya dan kecintaan pada Islam. Berkat bimbingan ibunya, pada usia 7 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Ia rajin mengikuti pengajian bersama para ulama. Semua yang ia dapatkan kemudian ia tuliskan pada tulang-tulang unta, pecahkan tembikar, potongan kulit, dan pelapah kurma. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertulis hadis-hadis Nabi. Hal itu terpaksa ia lakukan karena ibunya Nggak dengar, ayo nak, lebih keras lagi ya. Terpaksa ia lakukan karena ibunya tak memiliki uang untuk membelikannya. Kertas pada zaman itu harga kertas masih mahal dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Apa lagi? Ya. Nilai-nilai dari sifat Al-Alim adalah kegigihan, kecintaan kepada ilmu, ketaatan kepada orang tua, kerja keras, memanfaatkan sumber daya, kemandirian, dan kreativitas. Yang keras ya Mbak Zi. Contoh perilaku sifat Al-Alim: semangat mencari ilmu, memanfaatkan masa muda, rajin belajar, berdoa kepada Allah. Sudah? Ada ditanyakan nak? Ada ya, monggo. Bentar ini ada yang tanya nak. Sebentar. Siapa? Ya, monggo. Berdiri. Boleh, berdiri boleh, duduk boleh, bebas. Oke, monggo. Bagaimana bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana apa nak? Nggak dengar? Bagaimana bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Gimana nak? Jawab. Gimana anak tadi? Bagaimana bukti?
Bagaimana bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Dilarang mencontek saat ujian karena Allah kan maha mengetahui. Jadi kalau kita mencontek terus nggak ada yang tahu tapi Allah tahu karena Allah maha mengetahui. Contohnya apa tadi? Tidak mencontek. Nah, ketika mencontek guru-guru tidak tahu tapi Allah maha tahu. Ya, sudah ada lagi yang ditanyakan, Nak? Oh iya, monggo. Terakhir ya, banyak yang tanya ternyata. Siap-siap ya, Mbak, kelompok 4, monggo. Berikan bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim. Sebutkan. Berikan bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim. Berikan bentuk pengamalan dalam perilaku Al-Alim. Monggo, Mbak. Mencari ilmu, memanfaatkan masa muda, rajin belajar, berdoa kepada Allah. Ya, semangat mencari ilmu, terus apa lagi, Nak? Memanfaatkan masa muda. Rajin belajar, berdoa kepada Allah. Rajin belajar dan berdoa kepada Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oke, kita cukupkan. Terima kasih, anak-anak. Oh, iya masih ada. Ya Allah, terakhir ya, Nak ya. Banyak sekali yang tanya. Wah, aktif banget kelas ini ya. Monggo, siapa, Nak? Bagaimana sikap kita saat menyadari Allah maha mengetahui segala perbuatan? Gak denger, Nak? Keras, lebih keras. Bagaimana sikap kita saat menyadari Allah maha mengetahui segala perbuatan kita? Dengar, Nak? Bagaimana sifat Allah? Bagaimana sikap kita saat menyadari Allah maha mengetahui segala perbuatan kita? Bagaimana sikap kita saat Allah menyadari bahwa bisa dijawab? Gantian. Siapa? Bagaimana sikap kita bahwa bagaimana sikap kita bahwa Allah mengetahui apa yang sudah kita lakukan gitu. Coba diulangi lagi, Nak, terlalu panjang, Nak. Ayo yang keras. Bagaimana sikap kita saat menyadari Allah maha mengetahui segala perbuatan kita? Berarti selalu berperilaku baik, terpuji itu. Ada yang bisa? Siapa? Mbak Nabila? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Ini masuk ke Al-Alim ya tadi ya? Al-Alim. Ya, sesuai sama contohnya Al-Alim. Bagaimana sikap kita ketika Allah menyadari bahwa apa yang telah kita kerjakan, perbuatan kita, gimana, Nak? Mungkin ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya udah, sini Bu Anis saja yang bantu jawab. Jadi bagaimana tadi? Apa? Soalnya Bu Anis juga lupa. Bu Anis bantu jawab ya. Bagaimana sikap kita ketika Allah mengetahui bahwa apa yang telah kita kerjakan? Ya, itu tadi. Bagaimana sikap kita? Berarti kita harus selalu berperilaku terpuji, selalu mawas diri, selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada di sekeliling kita ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Nah, oke, kita cukupkan. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Monggo kelompok 4. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD dari setiap kelompok dan sudah presentasi ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini setelah ini kalian akan asesmen sumatif atau asesmen terakhir ya. Menjadi asesmen terakhir kalian. Monggo bisa dipersiapkan HP-nya. Akan Bu Anis tampilkan barcode. Ya, sebentar, barcode-nya.
Nah, ini. Mungkin bisa di-scan. Kelihatan ya, jelas ya? Mungkin bisa di-scan? Ya, monggo. Ada yang tidak punya paket data? Bisa Bu Anis hotspot, sini. Sebentar. Boleh maju nak, monggo. Boleh maju, boleh. Mana? Bentar. Individu nak, individu. Dikerjakan yang ini nak, yang atas. Ada? Bu, ditutupi. Sebentar, ada yang mau minta hotspot ini. Bisa enggak nak? Tuh. Apa? Sebentar nak, sebentar. Bisa enggak nak? Pakai ini aja. Udah ya. Ya boleh, kalau mau dari layarnya Bu Anis boleh, bebas. Silakan dikerjakan, itu ada 5 soal ya, 5 soal dalam bentuk word wall. Bisa kalian kerjakan ya. Yang nggak kelihatan boleh maju ke depan nak, boleh. Atau boleh dari laptopnya Bu Anis, boleh, bebas. Udah, boleh dikerjakan, waktu 10 menit cukup? Cukup, oke. Nah ini langsung nah sip. Udah nak. Silahkan dikerjakan ya, waktunya 5 menit, 10 menit. Yang ini. Ya, udah dikerjakan. Apa? Boleh lihat buku, boleh. Yang nggak boleh tuh googling ya. Sudah? Ya, nanti Bu Anis tampilkan ya yang sudah selesai. Pasti kelihatan di sini ya. Ada yang sudah selesai juga? Kenapa? Kenapa pakai datanya nggak bisa ini? Bu Anis hotspotin. Bisa apa enggak? Bisa enggak nak? Coba dicerain HP-nya biar kelihatan. Nah, gelap banget HP-nya. Sampai enggak kelihatan. Enggak bisa. Enggak bisanya kenapa? Oh, bentar nak. Sudah, coba masuk. Bisa enggak? Nah, itu bisa. Sudah, benar semua? Oke, timernya. Waktu mengerjakan ini ya. Waktu mengerjakan kalian 2 menit. Sudah, kalau sudah dibiarkan dulu. Walah, bentar. Ini scan lagi aja. Bentar. Bukan. Ini. Nih. Nah, sudah. Ada yang sudah selesai? Siapa? Boleh angkat tangan? Sudah. Oke, sudah mulai banyak. Yang belum segera ya. Ini ada leaderboard. Iya, ada leaderboardnya. Siapa yang first? Oh, Mbak Ajeng leaderboardnya. Mbak Ajeng, oke. Mbak Ajeng pemimpin karena Mbak Ajeng mungkin waktunya tercepat. Ya, semua benar tapi dilihat dari waktu kecepatan yang mengerjakan. Ya, berapa itu di situ? Mbak Ajeng berapa? 1 menit. 1 menit. Wih, berarti dari tadi memperhatikan Bu Anis ya. Oke, tepuk tangan. Ada yang belum selesai? Oke, ditunggu Bu Anis. Tunggu Bu Anis. 1 menit 21 detik. Dilihat leaderboardnya. Mbak Kesha, urutan keberapa Mbak Kesha? Belum muncul. Bentar. Mungkin itu masih jaringan. Sudah, oke. Ada yang belum? Sudah. Mbak Ulfi, Silvi sudah? Ya, ditunggu nak. Nanti kalau sudah bisa diletakkan lagi HP-nya di depan ya.
Diletakkan lagi di tengah-tengah kelompoknya kalau sudah ya. Nanti kalau Bu Anis sudah bilang HP-nya diletakkan di tengah-tengah, berarti kalian harus meletakkan HP-nya di tengah-tengah meja kelompok ya. Nanti bilang ya Mbak Silvi kalau sudah. Ya, sudah. Enggak apa-apa, enggak bisa ya, enggak apa-apa. Enggak itu dulu enggak apa-apa ya. Sudah semua? Mbak Silvi juga sudah? Hitungan ketiga langsung diletakkan di meja kembali HP-nya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Tadi di soal ada materi apa? Ada yang ingat? Satu aja. Al-Alim, terus Al-Sami, terus potongan surat, terus apa lagi? Ada cerita, apa lagi? Sudah tak? Emang 5 soal? Enggak lebih? Oh iya benar 5 soal ya. Memang 5 soal. Oke. Benar semua? Ada yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah enggak? Ini debornya tetap Mbak Ajeng ya? Iya. Puput. Wah, tepuk tangan tuh Mbak Puput. 56 detik. Wah, tepuk tangan Mbak Puput. Oke. Tadi awalnya Mbak Ajeng, tapi Mbak Ajeng tuh geser sama Mbak Puput. 56 detik yang mengerjakan ya. Cepet banget Mbak, nggak sampai 1 menit itu ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD, berdiskusi bersama. Terus yang kedua kita sudah mengerjakan mengerjakan apa? Word wall, quiz word wall. Ya, yang soalnya 5 itu tadi. Nah, sekarang Bu Anis sebagai apa? Refresh pikiran kalian. Bu Anis akan mengajak ice breaking. Ya, ice breakingnya apa? Bentar, apa ya? Tepuk janji fokus, betul sekali, tepuk janji fokus. Ada yang sudah tahu tepuk janji fokus? Ini tepuk janji fokusnya kompilasi dari tepuk sakinah yang sedang viral ya, yang sedang viral saat ini ya. Tapi kadang kalian masih SMP jadi tidak boleh tepuk sakinah ya nak ya. No, tidak boleh tepuk sakinah, tapi kita bolehnya tepuk janji fokus. Karena kita memberikan apresiasi ke diri kita sendiri bahwa kita sudah fokus dari awal pembelajaran sampai mau akhir ya. Mau akhir pembelajaran. Oke, kita tepuk bersama-sama. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Masih ada yang bingung? Sekali lagi tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya bisa, saya paham. Malah buat sendiri yang salah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah, sebagai tadi sudah ya kita ya, apa ini tadi? Ice breaking. Nah, ini terakhir sebagai bentuk pembelajaran terakhir. Kita refleksi dulu. Manakah Asmaul Husna yang paling menyentuh hatimu hari ini? Asmaul Husna apa? Al-Alim. Kenapa kok Al-Alim? Karena Allah bisa mengetahui apapun yang kita lakukan. Terus? Jadi kita harus berhati-hati, tetap waspada ya. Bisakah kalian meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, bisa ya? Janji bisa? Insya Allah bisa. Nah, tadi kita sudah belajar dari awal sampai ini tadi ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, mengerjakan kuis juga. Nah, untuk poin penguatannya tadi kita sudah mempelajari yang pertama tentang apa? Mengenal Asmaul Husna, pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama nama Allah yang baik atau yang indah. Kemudian dari Asmaul Husna tadi kita mempelajari berapa Asmaul Husna? 4. Apa saja? Al-Alim, Al-Qadir, Al-Khabir, As-Sami. Iya,
ya. Ada yang Al-Khabir dulu, ada yang Asami dulu ya, semua benar ya. Sekarang baris tanya di Al-Alim artinya apa? Maha mengetahui. Al-Khabir artinya apa? Maha memberitahu atau maha teliti. Asami artinya apa? Maha mendengar. Al-Basir terakhir. Maha melihat. Satu contoh dari Al-Basir. Siapa yang bisa? Tidak mencontek. Ada lagi? Al-Basir maha melihat. Satu contoh saja. Tidak melihat perilaku yang tidak terpuji, katanya Mbak Sabil ya. Karena kita kan sudah besar, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak patut untuk kita lihat. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak mencuri. Tidak mencuri. Iya, tidak mencuri. Mencuri rumahnya siapa, Nak? Mencuri rumahnya siapa? Mencuri di rumahnya orang. Boleh. Kelihatan mata ini melihat ada sebuah rumah besar. Mau aja dibobol gitu ya. Gitu ya mencurinya ya. Oh ya, ada lagi yang ingin memberi jawaban? Menggunakan mata untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah sekali Mbak Rifati ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Ada lagi enggak, Nak? Oke, karena tadi kita sudah karena tadi Bu Ari sudah memberikan penguatan kepada kalian, ya refleksi dan tindak lanjut. Kemudian di sini akan Bu Anis sampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, ya. Kesimpulannya apa? Mari kita biasakan meneladani sifat-sifat Allah dalam keseharian. Dengan meneladani Asmaul Husna, hidup kita akan lebih baik, tenang dan mulia. Jadi dari semua sifat-sifat Allah, apalagi yang sudah kita pelajari 4 tadi, itu tentunya mempunyai hikmah ya. Sudah kalian pelajari tadi, contohnya apa tadi? Mata untuk melihat digunakan melihat hal-hal yang terpuji ya. Terus selalu waspada bahwa Allah itu selalu ada di sekeliling kita ya, walaupun orang lain tidak melihat, tapi ada Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di bab yang ketiga. Bab apa itu? Bab sholat dan zikir. Bu Anis harap mungkin di pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar lebih baik lagi, lebih tekun lagi, dan bisa mendapatkan nilai yang sesuai harapan kalian. Amin. Allahumma amin. Nah, untuk itu kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Nah, mungkin bisa dipersiapkan dulu karena kita mau sholat duhur ya. Mungkin bisa diberesin dulu bukunya. Diberesin dulu buku-bukunya. Disiapkan alat sholatnya. Ya. Disiapkan dulu alat sholatnya, mukenahnya, ya. Sudah semua? HP-HP-nya jangan sampai ketinggalan ya. Sudah? Nah, sebelum Bu Anis tutup, Bu Anis tanya lagi, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oh, Mbak Sabil mau bertanya. Monggo Mbak Sabil. Terakhir ini Mbak Sabil ya, mau tanya sebelum penutup pembelajaran. Apa Mbak Sabil? Kenapa orang masih berbuat buruk dan berbuat salah? Tetapi padahal Allah Maha mengetahui. Kenapa orang itu masih berbuat buruk dan berbuat salah padahal Allah Maha mengetahui? Kenapa orang tersebut masih berbuat buruk dan salah padahal Allah Maha mengetahui? Ada yang bisa bantu jawab? Enggak? Ya udah, Bu Anis yang menjawab deh. Karena mungkin orang tersebut seketika itu waktu dia melakukan hal yang tidak terpuji, dia tidak ingat Allah ya. Nah, akhirnya apa? Mungkin dia lagi dijauhkan dari Allah. Kan ada ya sifat seperti itu ya. Dia mendapatkan nikmat yang banyak, tapi dia selalu lupa sama Allah. Dia tidak ingat, tapi Allah tetap memberikan apa? Memberikan nikmat yang banyak buat dia supaya dia introspeksi, tapi dianya malah menjauh ke Allah. Dia tidak mendekat tapi malah menjauh, seakan-akan dia sudah lupa bahwa Allah itu yang menciptakan dia, Allah yang memberi semua yang dia inginkan gitu. Itu mungkin menjadi closing statementnya ya dari Mbak Sabil ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk itu kita berdoa. Setelah belajar kita tutup dengan alhamdulillah, kemudian apa? Doa kafaratul majelis. Sudah. Bisa siapa yang memimpin? Ya, Mbak Merah, monggo Mbak Merah. Di tempat aja, nggih.
Ayo. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. See you on the next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak boleh kembali, boleh keluar dari kelas, boleh melaksanakan sholat ya. Terima kasih anak-anak ya. Oh ya. Jangan lupa HP-nya dibawa ya. Oke, pintar. Ya, terima kasih sama-sama juga. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Sama-sama. HP-nya jangan lupa ya.